guys, ketemu lagi dengan saya, Pastor Fani Paendong. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya kami dapat mengerti dan belajar firman Tuhan. Roh Kudus menuntun menyertai kami sehingga kami dapat memahami apa kehendak dan maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Guys, hari ini saya rindu membagikan sharing firman Tuhan buat teman-teman generasi muda. Saya mendapatkan rema firman Tuhan ini dari mentor saya, Pastor Amos Hosea, dan pelayan generasi muda yaitu Pastor Kenny Go. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi remah buat teman-teman dan memperlengkapi teman-teman menjadi lebih semakin dewasa iman kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhannya berjudul wisdom atau kebijaksanaan. Di dalam hidup manusia itu ada dua tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama itu adalah misterius, ya. Dan yang kedua adalah rumit atau kompleks. Misterius itu bicara sesuatu yang sulit untuk kita dapat jelaskan dan kita mengerti sebagai manusia. Itu sesuatu yang misterius. Ya, contohnya adalah kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Bahkan kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Itu sesuatu yang misterius. Sama seperti Ayub tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami begitu beratnya ujian hidup. Itu sesuatu yang misterius. Namun yang kedua bicara sesuatu yang kompleks atau rumit. Kompleks atau rumit itu adalah sesuatu yang berbeda tapi saling berhubungan satu dengan yang lain. Sesuatu yang rumit. Nah, di dalam kutipannya Pastor Kenny Go, dia berkata begini. Segala yang misterius dalam hidup manusia dibutuhkan iman. Segala sesuatu yang misterius dalam hidup kita, kita hanya membutuhkan iman atau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan penolong hidup kita. Namun untuk segala sesuatu yang rumit, kita teman-teman diperlukan wisdom, kebijaksanaan, memerlukan hikmat untuk menghadapi yang namanya sesuatu yang rumit itu. Contoh seperti pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa bilang bahwa saya punya iman, saya tidak mungkin bisa terkena COVID-19. Kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan, bahkan pemerintah sudah katakan bahwa gunakan protokol kesehatan untuk kita tidak tertular dan menularkan COVID-19 itu. Nah, dalam hidup kita ada di dalam sesuatu yang misterius, namun ada di dalam sesuatu yang rumit, yang kompleks. Karena itu, saya dan teman-teman bukan hanya membutuhkan iman, namun kita juga membutuhkan hikmat atau wisdom. Pendeta Amos Hosea membedakan antara pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan itu adalah informasi yang diperoleh berdasarkan pengalaman dan hasil pembelajaran. Itu namanya knowledge, itu namanya pengetahuan. Namun kalau bicara hikmat adalah kemampuan untuk kita menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi ya, hikmat itu adalah kemampuan untuk kita menggunakan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu namanya hikmat. Lawrence Richard dalam bukunya, dalam kutipannya berkata, orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan dan rela tunduk kepadanya. Loren katakan bahwa ternyata orang yang berhikmat itu adalah orang yang sensitif, orang yang peka terhadap apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, terhadap apa yang Tuhan kasih jalan keluar untuk kita menghadapi pergumulan masalah hidup dalam masa muda kita. Bahkan seorang guru besar marketing Indonesia, bahkan dunia juga mengakuinya, Bapak Hermawan Kartajaya, beliau mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada yang namanya noise, suara berita-berita di luar sana, ada yang namanya data, ada yang namanya informasi,
ada yang namanya pengetahuan, dan yang terakhir hikmat. Kita tidak bisa menutup telinga kita untuk kita mendapatkan info berita-berita dari luar. Namun berita-berita dari luar itu bisa kita sortir menjadi sebuah data. Ketika kita membuat sebuah data, maka kita bisa memutuskan bahwa ini adalah informasi akurat buat saya. Nah, ketika informasi itu terkumpul, barulah kita dapat mengetahui dan memberitahukan bahwa ini adalah sebuah knowledge, sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kita dapat itu kita bisa gunakan, lihat ya, dengan hikmat daripada Tuhan. Oke? Pertanyaannya buat kita, guys, dengar baik-baik. Lalu dari manakah saya dan teman-teman itu dapat memperoleh hikmat? Dari mana kita dapat memperoleh hikmat? Satu, poin pertama, Tuhanlah sumber utama, the prioritas, sumber utama hikmat bagi kita. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan 10, kisah daripada Salomo. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini, yaitu Israel. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo tidak minta ketenaran, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kesehatan bahkan. Tapi Salomo minta kepada Allah yaitu wisdom, kebijaksanaan, hikmat. Karena Salomo tahu bahwa bangsa Israel yang dihadapinya itu bangsa yang tegar tengkuk, susah untuk diatur. Makanya perlu hikmat. Poin pertama, Tuhanlah sumber hikmat buat kita. Kitab Mazmur 111 ayat 10 katakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Kalau engkau mau memperoleh hikmat, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Itu harga mati. Ya, harga mati. Hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jika engkau dan saya kekurangan hikmat, kita jangan minta sama orang lain. Yang utama kita harus datang kepada Tuhan. Dia sumber hikmat, kekayaan hikmat. Dia yang punya. Makanya kita perlu datang mendekatkan diri intim dengan pribadinya, yaitu Holy Spirit, yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi yang pertama, Tuhan sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, dikatakan kalau kita kekurangan hikmat, kita minta sama Tuhan. Jangan minta kepada yang lain. Yang ketiga, dalam 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, minta sama Tuhan. Yang ketiga, kita dapat memperoleh hikmat lewat Alkitab, lewat kitab suci. Karena firman Tuhan adalah kekayaan yang luar biasa. Makanya kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan kita untuk membaca firman Tuhan. Amin. Yang kedua, teman-teman, dari manakah kita dapat memperoleh hikmat? Yang kedua, hikmat itu ada di dalam didikan. Wow, hikmat ada di dalam didikan. Amsal pasal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Versi terjemahan bahasa Inggris, correct your children and they will be wise. Children out of control disgrace their mothers. Correct your children. Sebagai orang muda kita perlu mendapatkan didikan. Dari mana kita dapat didikan? Dari keluarga kita ya pasti. Dari orang tua kita. Dari ayah, ibu kita, daddy, mami. Bahkan yang kedua kita dapat memperoleh didikan di tengah-tengah di mana kita sedang bekerja, sedang sekolah, sedang kuliah. Kita bisa mendapatkan didikan dari mereka. Di gereja kita punya didikan dari siapa? Mentor, dari hamba-hamba Tuhan, kakak pembina. Amin. Jadi yang kedua kita dapat memperoleh hikmat itu dari didikan. Nah yang ketiga, kita dapat memperoleh hikmat juga bisa dari internet. Mungkin teman-teman berkata, emang bisa kok kita dapat hikmat dari internet. Nah, di dalam terjemahan Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 21, menurut versi Pastor Kenny Go, beliau mengatakan seperti ini. Ini menarik nih, ini menarik. Tetapi saya mendapatkan remah dari situ. Hikmat berseru, nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.
Itu dalam terjemahan baru. Namun menurut versi Pastor Kenny Go, ya, bunyinya konkret, update sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bicara hikmat yang berseru-seru itu bisa bicara Instagram. Lalu dikatakan di sini memperdengarkan suaranya sosial media bicara Twitter. Lalu di atas tembok-tembok ia berseru-seru itu bisa dalam bentuk saat ini YouTube yang kita gunakan. Lalu di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Aplikasi Zoom atau aplikasi yang lain itu juga bisa dikatakan bisa membuat kita mendapatkan hikmat. Ya, bisa membuat kita mendapatkan hikmat. Nah, pertanyaannya adalah who do you follow? Siapa yang kamu ikuti? Siapa yang menjadi teman-temanmu di sosial media? Siapa yang menjadi sahabat-sahabatmu di sosial media? Dengan siapa Anda menghabiskan waktu bersosial media, demikian jalan hidupmu sedang dibentuk dan diarahkan. Karena itu, follow wise people. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan kalau engkau memiliki teman, sahabat di sosial media yang tidak bisa membuat engkau bertumbuh secara dewasa imannya, lebih baik you unfriend. You bisa bersahabat tidak harus di dalam sosial media. You bisa membangun hubungan komunikasi mungkin ya lewat ya mungkin say hello dan sebagainya. Tapi orang-orang seperti itu tidak bisa engkau jadikan seorang sahabat. Engkau mungkin bisa jadi teman tapi tidak bisa jadikan sahabat. Karena itu perhatikan dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau ikuti. Engkau mengikuti follower Instagram siapa? Engkau mengikuti Facebooknya siapa? YouTube siapa? Bahkan engkau membangun hubungan lewat aplikasi Zoom dan lain sebagainya dengan siapa? Dengan seperti itulah engkau akan menjadi dari bentuk. Amsal 13 ayat 20 katakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena itu teman-teman, di akhir khotbah singkat youth saya hari ini, pesannya adalah begini. Perhatikan baik-baik siapa yang sedang kau ikuti di dalam sosial media. Karena itu akan menentukan apakah engkau mendapatkan hikmat atau tidak. Amin. Yang pertama, sumber hikmat adalah Tuhan. Yang kedua, dikatakan tadi kita belajar bahwa hikmat itu ada di dalam didikan. Dan yang ketiga, hikmat juga bisa ada di dalam internet. Dengan siapa kita bergaul. Karena itu pesan terakhir saya adalah show me your friend and I will show your future. Ya, dengan siapa engkau berteman, bergaul, saya bisa menunjukkan masa depanmu seperti apa. Mari guys, kita tutup mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak muda yang memiliki wisdom, hikmat. Kami tahu dengan siapa kami dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Lalu dengan didikan, dengan siapa kami dekat dan membangun hubungan sahabat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu minggu depan bersama dengan saya, Pastor Fanny Pendong. Tuhan Yesus memberkati.